Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan anugerah-Mu bagi kami. Hari ini lagi kami menikmati berkat Tuhan. Sebelum kami akan terima firman Tuhan, kiranya Engkau Roh Kudus memampukan kami, menjamah setiap hati kami, sehingga kami diberkati dan mengerti firman-Mu, diberkati lebih lagi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi firman Tuhan datang kepada kita bersama Yesus Kuatku, dan hari ini diberikan kepada kita satu tema, yaitu Will you also live? Atau apakah kamu juga akan pergi? Nah, kita akan melihat satu ayat dari firman Tuhan menjadi renungan buat kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 67. Saya akan bacakan buat kita. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 67, firman Tuhan berkata, "Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga?" Kalimat atau perkataan Yesus yang ditujukan kepada murid-muridnya, khususnya ke-12 rasul ini, itu dilatar belakangi ketika Yesus menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak yang menyampaikan bahwa dialah roti hidup yang turun dari sorga. Namun, orang-orang yang mengikutinya pada waktu itu tidak dapat mengerti atau bahkan lebih tepatnya tidak bisa menerima pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Jadi saudara-saudara, ketika kita menjadi murid Tuhan, tentu pengajaran lebih dalam lagi akan Tuhan berikan buat kita supaya kita lebih memahami, tetapi dengan tujuan bahwa Yesuslah hidup kekal itu, Yesuslah roti hidup yang turun dari sorga. Dari ayat ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah mengikut Yesus bukanlah suatu paksaan, namun suatu keyakinan yang sungguh bahwa Yesus itulah hidup kekal itu. Jadi dikatakan mengikut Yesus bukan paksaan, tapi ada satu keyakinan yang sungguh di dalam hidupnya bahwa Yesus adalah hidup kekal itu. Kalau kita memperhatikan ketika orang banyak mengikut Yesus, namun Yesus menyampaikan pengajaran demi pengajaran supaya mereka lebih mengenal pribadi Allah itu sendiri, namun mereka tidak dapat menerima. Bahkan pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Dan ketika kita memperhatikan bahwa hal ini disampaikan juga kepada murid-murid. Apakah kalian juga akan meninggalkan, pergi, dan meninggalkan aku? Jadi Yesus tidak memaksa murid-muridnya untuk selalu mengikut dia dalam pengertian bukan karena paksaan, tetapi dengan satu keyakinan yang sungguh bahwa dialah Mesias, anak Allah yang hidup, bahwa Yesuslah roti hidup, Yesuslah hidup yang kekal itu. Namun murid-murid, kita memperhatikan dalam satu perikop ayat mulai dari ayat yang ke-67 dan seterusnya, di sana dikatakan bahwa murid-murid sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itulah hidup kekal itu. Jadi di sini yang pertama, mengikut Yesus bukanlah suatu paksaan, tetapi merupakan suatu keyakinan yang sungguh bahwa dialah hidup yang kekal itu. Dan yang kedua kita akan pelajari adalah pengikut Yesus yang sejati terlihat dari seberapa tunduk mereka menerima setiap perkataan Yesus. Pengikut Kristus yang sejati, pengikut Yesus yang sejati terlihat dari seberapa tunduk dan taat dia kepada setiap perkataan Yesus. Nah, kalau kita memperhatikan saudara-saudara, setiap firman atau perkataan Kristus bukan hanya menerima sekedar secara logika, tapi kita menerima dengan iman. Kita tahu sebagaimana Rasul Petrus mengatakannya dalam ayat yang ke-68, di sana dikatakan bahwa setiap perkataan Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya apa? Setiap kalimat yang dilontarkan, yang disampaikan oleh Yesus itu membawa kepada kehidupan. Sehingga Rasul Petrus mengatakan bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Jadi setiap orang percaya pengikut Kristus yang sejati seharusnya adalah orang yang menerima setiap perkataan Kristus, tunduk dan taat kepada setiap perkataan Kristus. Dan berbeda halnya dengan pengikut-pengikut yang lain. Ketika Yesus menyampaikan pengajaran yang lebih dalam lagi sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk membawa mereka kepada pengikut Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh, dikatakan justru mereka tidak menerima perkataan Yesus, menolak Yesus, pada akhirnya meninggalkan Yesus. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa periksa diri kita masing-masing, apakah kita pengikut Kristus yang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh tunduk kepada perkataan Kristus, terlihat sebagaimana kita mengikut dan percaya sepenuhnya akan perkataan Kristus yang disampaikan. Alkitab adalah firman Allah. Jadi mari kita taati firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Mari kita tunduk dan melakukan firman-Nya. Karena firman itu adalah kehidupan buat kehidupan kita. Baik untuk saat ini dan juga hidup yang akan datang dalam kekekalan di sorga. Dan hal yang ketiga yang kita akan terima atau pelajari dari bagian ini adalah pengikut Kristus juga akan diuji dengan berbagai hal. Jadi sebagai pengikut Kristus yang sejati bukan lepas dari tantangan, ujian, cobaan, tetapi akan ada ujian yang kita akan hadapi. Tetapi yang diinginkan dari hal ini adalah kita tetap setia sampai pada akhirnya. Kita tetap taat, tunduk, dan melakukan segala apa kata firman Tuhan. Akan ada banyak tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Aniaya, bahkan pengajaran-pengajaran palsu, dan sebagainya. Tetapi yang diinginkan dari seorang pengikut Kristus yang sejati itu adalah dia tetap setia sampai pada akhirnya. Sebagaimana kita tahu, seorang dari ke-12 murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, akhirnya mengkhianati Yesus. Dengan berbagai alasan dan berbagai tujuan, akhirnya dia mengkhianati Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sekalian, kiranya kita tetap setia sampai pada akhir. Apapun tantangan, apapun ujian yang diperhadapkan bagi kita, beban masalah yang dihadapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi percayalah, Tuhan pasti menolong kita semua. Akan ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat bertahan dan setia sampai pada akhirnya. Dan kalau kita punya satu tekad untuk tetap iman kita di dalam Yesus, saya percaya Roh Kudus di sana akan bekerja terus memuatkan kehidupan kita, sehingga kita mampu sampai pada akhirnya. Dan punya satu tekad supaya kita tetap percaya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, sampai akhirnya kita masuk dalam sorga, menerima kesenangan, sukacita selama-lamanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalaupun dikatakan banyak yang akan meninggalkan Yesus karena mereka tidak menerima pengajaran perkataan Yesus, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, percayalah ada Roh Kudus terus yang menguatkan kita sehingga kita tetap kuat sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian firman Tuhan, mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, firman Tuhan mengingatkan kami lagi, supaya sebagaimana kami mengikut Engkau, percaya Engkau, supaya kami teguh percaya, sungguh-sungguh percaya. Sekalipun ada berbagai hal yang dihadapkan bagi kami, biarlah kami tetap mengikut Engkau, karena kami tahu Engkaulah kehidupan kekal itu. Engkaulah roti hidup yang turun dari sorga. Sekalipun akan ada banyak yang meninggalkan, tetapi kami mau punya tekad, sekali Yesus tetap Yesus, tetap kuat di dalam Tuhan sampai pada akhirnya. Dan kami akan menerima kehidupan yang kekal, yaitu sorga. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan, berkati kami semua yang sudah menerima firman-Mu. Ini doa kami, berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.